Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSMed Channel, melanjutkan pembahasan kita di materi lingkaran ya, materi matematika kelas 11 untuk kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai luas juring ya, lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tembereng lingkaran. Nah, yang pertama, apa sih itu tembereng? Jadi tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran ya. Jadi suatu daerah juga yang merupakan bagian dari lingkaran yang mana daerah tersebut dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran ya. Kemarin kan kita sudah bahas tuh yang mana itu tali busur dan yang mana itu busur lingkaran ya. Maka daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran tersebut itulah yang disebut sebagai tembereng, gitu ya. Maksudnya seperti apa nih? Misalnya nih, ada lingkaran P. Nah, jika ada busur lingkaran ya, busur AB ya, gitu ya. Dan kemudian dari titik A dan B ditarik garis lurus, maka itu yang dikatakan sebagai tali busur ya. Maka daerah nih ya antara tali busur dan busur lingkaran yang ini, itulah yang disebut sebagai tembereng. Gitu ya? Jelas ya? Oke, jadi tembereng sekali lagi adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Oke ya, jelas ya? Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu tembereng, maka kita akan mencoba menghitung luas ya dari sebuah tembereng. Nah, jika diketahui lingkaran misalnya sebagai berikut. Ya, ada lingkaran P ya dengan unsur-unsur yang ada ya. Ada busur AB, ada tali busur dan ada juga apa tuh? Ada juring ya. PACB ya gitu. Nah, dari sini sebagaimana yang dikatakan tadi dari lingkaran yang ada beberapa unsur tuh yang bisa diperoleh ya. Yang pertama apa nih? Yaitu juring ya, juring lingkaran PACB. Nah, juring juga sudah kita bahas kemarin apa dan bagaimana menghitung luas dari sebuah juring lingkaran. Nah, dalam juring yang ada terdapat lagi dua unsur ya yang merupakan gabungan apa? Sebuah segitiga PAB dan juga sebuah tembereng tadi ya, tembereng ACB. Maka dari sini jelas untuk menghitung luas dari sebuah tembereng, maka kita harus mencari tahu dulu apa tadi? Mencari tahu dulu luas juring lingkaran, kemudian luas segitiga ya. Kemudian kita kurangkan ya. Ini kan juring merupakan apalagi namanya? Luas segitiga ditambah luas tembereng gitu ya. Sehingga untuk mencari luas suatu tembereng yaitu bisa diperoleh dengan rumus mencari luas juring dikurangi luas segitiga yang ada. Gitu ya. Nah, itulah rumus untuk mencari luas suatu tembereng lingkaran. Luas juring dikurang luas segitiga. Gitu ya. Jelas ya kira-kira ya. Oke. Nah, langsung kita bahas contoh soal ya. Untuk lebih lanjut kita coba bahas contoh soal. Nah, yang pertama, perhatikan lingkaran berikut ya. Ada lingkaran P dengan apa tuh ya? Unsur-unsur yang ada ya. Sebuah juring PAB dan sebuah tembereng. Jika jari-jari lingkaran 21 cm dan sudut pusat juringnya 90 derajat, maka luas tembereng lingkaran adalah. Nah, dari keterangan di soal yang ada diketahui jari-jarinya 21 cm. Yang mana sebagai jari-jari? Tentu titik pusat ke salah satu titik di lingkaran ya, yaitu PA ya. Jadi PA itu atau AP itu merupakan jari-jari lingkaran yang panjangnya 21 cm. Selain PA yang sebagai jari-jari juga yang mana? Ada PB ya. Nah, PB juga panjangnya 21 cm. Kemudian apalagi yang diketahui? Diketahui sudut pusat juringnya 90 derajat. Berarti sudut APB ya, itu 90 derajat. 90 derajat itu sudut siku-siku gitu ya. Sehingga dari keterangan yang ada kita bisa peroleh nih. Kita bisa
tentukan luas juring PAB-nya dulu ya. Nah, ini kira-kira kita keluarkan gambarnya. Untuk juring lingkaran PAB dengan panjang jari-jari 21 cm dan sudut pusatnya 90 derajat ya, atau siku-siku. Nah, masih ingat nggak rumus mencari luas juring? Nah, luas juring yaitu sudut pusat dibagi 360 derajat ya, dikali pi R pangkat 2 ya. Sehingga di sini jelas nih, sudut pusatnya berapa? 90 tadi ya, itu sebagai alfa. Berarti 90 dibagi 360 dikali pi. Pi itu bisa pakai 3,14 atau 22/7. Nah, karena di sini R jari-jarinya 21, maka kita pakai yang 22/7 saja sebagai nilai pi ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitung ya luas juring yang ada. Pi R pangkat 2. R pangkat 2 artinya kan R kali R, di mana R-nya tadi berapa? 21 cm ya. Berarti di sini sama saja 21 kali 21. Kita tulis seperti itu saja ya. Langsung kita uraikan. Nah, 90/360 ini bisa disederhanakan menjadi 1/4 gitu ya. Kita sederhanakan. Kemudian dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Nah, di sini kan ada yang bisa langsung dibagi nih langsung, yaitu 21 dibagi 7 ya, hasilnya 3 sehingga menjadi 22 dikali 3 dikali 21. Hasilnya berapa tuh? 1386. Maka selanjutnya kita bagi 4. Hasilnya 346,5 cm kuadrat. Itulah luas juring PAB yang ada gitu ya. Nah, ini luas yang pertama sudah kita peroleh nih. Apalagi yang harus kita cari untuk mencari luas tembereng? Luas segitiga ya. Dalam hal ini segitiga APB ya, yang mana sudutnya di sudut P, sudut siku-siku ya. Nah, sehingga karena lingkar segitiga ini merupakan siku-siku, maka untuk mencari luasnya yaitu 1/2 alas kali tinggi, di mana alasnya yang mana? Ya, jari-jarinya pasti ya. Berarti 21, tingginya juga 21 gitu ya. Sehingga 21 dikali 21 dibagi 2 hasilnya berapa tuh? 220,5 cm kuadrat ya. Inilah luas segitiga APB-nya. Nah, setelah kita dapat luas juring dan luas segitiga, maka kita bisa menentukan luas temberengnya. Luas tembereng tadi apa? Luas juring dikurang luas segitiga ya. Luas juringnya sudah ada tuh, yaitu 346,5 cm kuadrat dikurang luas segitiga. Luas segitiganya juga sudah dapat nih, ya 220,5 cm kuadrat. Sehingga luas temberengnya yaitu 126 cm kuadrat. Nah, itulah luas tembereng yang ada ya, yang ada di gambar sini nih ya. Gitu kira-kira ya. Jadi untuk mencari luas tembereng kita harus mencari dulu apa? Luas juringnya dan juga luas segitiga yang ada. Kemudian kita kurangkan. Gitu ya, jelas ya? Oke. Nah, sebagai bentuk sebagai tambahan ya pemahaman seperti biasa di akhir video kita berikan latihan soal ya untuk teman-teman kerjakan berdasarkan dengan materi ya dan contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Nah, hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ya. Nah, silakan coba dianalisis seperti apa mencari luas daerah yang diarsir ya. Bisa menggunakan rumus luas tembereng. Gitu ya, jelas ya? Oke, demikian mungkin yang bisa kita bahas terkait dengan luas tembereng. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan materi yang lainnya pada video selanjutnya. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.